Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di Jalan Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena kelas 3 yaitu volume 3B untuk anak kelas 3 pastinya ya, yaitu pelajaran PPKN. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk bersihkan waktu adik-adik, langsung saya dibuka bab 2 mematuhi aturan, ada latihan terbimbing 1 yang ada di halaman 40. Saya bacakan secara lisan adik-adik ya, jadi biar adik-adik juga memahami pertanyaannya. Nomor 1, berilah tanda centang pada fungsi aturan di sebuah tempat. Silakan adik-adik pilih yang mana yang dijadikan sebuah aturan. Jawabannya ada yang centang ini adik ya, menjaga ketertiban di suatu tempat, kemudian menjaga kerukunan di suatu tempat, kemudian yang ini mencegah tindakan yang merugikan dan merusak. Kita lanjutkan ke nomor 2, pasangkan antara gambar dan jenis aturan yang tampak pada gambar. Setelah itu sebutkan di mana aturan tersebut dilaksanakan. Untuk yang A ini, Arif berangkat sekolah dulu ya Bu, berarti adik-adik silakan tarik garis di sini. Berarti ini pamit kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Gambar yang B ini, permisi Bu, saya menumpang lewat. Oh, ini berarti meminta izin ketika lewat di depan orang lain. Kemudian gambar yang C ini, saya ingin bertanya Bu, berarti yang ini adik-adik ya. Bertanya kepada guru dengan santun. Kemudian D berarti yang ini adik-adik, yaitu berjalan kaki di trotoar. Nomor 3, kerjakan soal-soal berikut. A, apa yang dimaksud dengan aturan? Silakan dengarkan baik-baik adik-adik ya. Jawabnya adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dijalankan. B, apakah aturan hanya berlaku di sekolah? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak. Aturan berlaku di mana-mana. C, mengapa perlu ada aturan di masyarakat? C, jawabnya untuk menjaga ketertiban dan kerukunan. Lanjut, yang D, mengapa aturan dibuat berdasarkan kesepakatan? Apa manfaat hal tersebut bagi pelaksana aturan? Yang D jawabnya agak panjang, yaitu agar seluruh anggota bisa melaksanakan aturan yang sudah dibuat. Nomor 4, buatlah aturan berdasarkan kesepakatan di kelasmu. Contohnya tentang cara menjaga kebersihan. Silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Saya menuju ke latihan kegiatan terbimbing 2. Nomor 1, berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Untuk nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah A, hak adalah sesuatu yang kita terima. Silakan dicentang adik-adik. Kemudian B juga dicentang karena benar, kewajiban harus dilaksanakan. Kemudian yang D, yaitu dalam kewajiban kita terdapat hak orang lain. Lalu centang juga yang E, hak dan kewajiban perlu dilaksanakan dengan seimbang. Nomor 2, tulislah K pada pernyataan yang tepat termasuk kewajiban. Tulislah H pada pernyataan yang termasuk hak. A, mendapatkan pendidikan. Silakan tulis H. Tulis H adik. Kemudian menghormati dan menghargai orang tua, ini berarti kewajiban. Tulis K. Mengikuti pelajaran dengan tekun dan tertib. No, itu adalah kewajiban juga. Kemudian dipersilakan bertanya kepada guru ketika belajar, itu hak. Membuang sampah di tempat sampah itu adalah kewajiban. Lanjut ke nomor 3, jelaskan perbedaan antara kewajiban dan hak. Tulis satu contoh kewajiban yang pernah kamu lakukan. Tulislah satu hak yang pernah kamu terima. Kerjakan di buku tugasmu. Nomor 3, jawabnya bervariasi dari adik ya.
Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Contoh hak adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sedangkan contoh kewajiban adalah menghormati orang tua. Nomor 4, tulislah contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik dapat mengganggu hak orang lain. Tulislah di buku tugasmu, setelah itu ceritakan di depan kelas. Nomor 4, kewajiban Tony adalah membuang sampah makanan ke tempat sampah. Namun, Tony tidak mau membuangnya ke tempat sampah. Akhirnya makanan itu membusuk dan bau, sehingga hak orang lain untuk menghirup udara segar jadi terganggu. Latihan kegiatan terbimbing 3. Kewajiban dan hak orang anggota keluarga dapat berbeda-beda. Apa saja kewajiban dan hak anggota keluargamu di rumah? Tulislah di buku tugasmu, setelah itu sampaikan di depan kelas dengan percaya diri. Nomor 1, jawabannya berbeda-beda. Kewajiban ayah mencari nafkah dan hak ayah disayangi oleh keluarga. Kewajiban ibu memasak dan hak ibu dicintai masakannya oleh keluarga. Kewajiban kakak membantu orang tua dan hak kakak disayang orang tua. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Tulislah nama kegiatan serta hak dan kewajiban pada gambar di samping. Kegiatan yang dilakukan, jawabnya adalah membersihkan ruang tamu bersama. Kewajiban yang dilakukan anak adalah saya ulangi adik-adik, kegiatan yang dilakukan adalah belajar bersama. Kemudian kewajiban yang dilakukan anak adalah rajin belajar. Hak yang diperoleh anak adalah mendapatkan pengetahuan. B, kegiatan yang dilakukan adalah makan bersama keluarga. Kewajiban yang dilakukan anak adalah membantu orang tua membereskan setelah makan. Hak yang diperoleh anak adalah mendapat makanan yang sehat. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. A, apa kewajiban yang dilakukan keluarga pada gambar? Nomor 3, A, jawabnya adalah membersihkan ruang tamu bersama. B, apa hak yang diperoleh setelah melakukan kewajiban tersebut? B, jawabnya adalah mendapat ruang tamu yang bersih dan sehat. Nomor 4, tulislah kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak-hak berikut. A, hak mendapat nilai ulangan yang baik. Kewajiban yang dilakukan adalah belajar dengan giat. B, hak bertanya kepada guru tentang pelajaran. Kewajibannya adalah bertanya dengan sopan. Kemudian C, hak belajar di kelas yang bersih. Kewajibannya adalah melakukan piket kelas. Nomor 5, apakah kewajiban dan hak siswa dilaksanakan dengan baik di sekolahmu? Tulislah kewajiban dan hak siswa di sekolahmu. Kewajiban di sekolahku adalah piket kelas, menghormati guru, dan mendengarkan guru saat menjelaskan. Hak di sekolahku adalah belajar dengan nyaman, kemudian hak untuk bertanya, dan yang terakhir adalah disayang oleh guru. Nomor 6, bacalah teks berikut dengan saksama. Kerjakan soal-soal berikut. A, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan pada kegiatan itu? Jawabnya adalah membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. B, apa hak yang dimiliki siswa dari kelas lain pada kegiatan itu? Jawabnya adalah membeli makanan, minum, alat tulis, serta jepit rambut yang dijual. C, ada siswa kelas lain yang datang untuk jajan sebelum jam istirahat. Apa yang sebaiknya siswa kelas 3 lakukan? Jawabnya adalah memberitahukan bahwa hanya bisa membeli ketika jam istirahat saja. Nomor 7, tulislah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataannya salah. A, masyarakat tidak memerlukan aturan untuk memperoleh keamanan dan ketertiban. Jawabnya salah, tulis S.
B. Saling menghormati antar warga adalah contoh kewajiban. Jawabnya benar. Tulis B. C. Tanpa kewajiban yang dilaksanakan dengan baik, hak orang lain dapat terganggu. Jawabnya benar. Tulis B. D. Keseimbangan kewajiban dan hak merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Jawabnya benar. Tulis B. Nomor 8, di perumahan Ari ada aturan. Salah satunya adalah tamu yang menginap lebih dari 24 jam harus melapor ke ketua RT. A. Menurutmu mengapa perlu ada peraturan tersebut? Jawabnya adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. B. Apa hak yang diperoleh dari pelaksanaan kewajiban tersebut? Jawabnya adalah masyarakat menjadi aman dan nyaman tinggal di perumahan tersebut. Lanjut ke latihan kegiatan terbimbing 4. Nomor 1, tulis B jika pernyataan benar dan tulis S jika pernyataannya salah. A. Manfaat piket kelas adalah membuat ruangan menjadi bersih dan nyaman. Benar. Tulis B. B. Siswa sekolah tidak perlu mematuhi aturan lalu lintas. Salah. Tulis S. C. Fasilitas umum perlu digunakan dengan tertib. Benar. Tulis B. D. Menyeberang jalan di zebra crossing dapat menjaga keselamatan pengguna jalan. Benar. Tulis B. Lanjut ke nomor 2, pasangkan antara sikap mematuhi aturan dan manfaat yang tepat. Menjaga kebersihan kamar tidur, adik-adik tarik garis ke sini, yaitu dapat beristirahat dengan nyaman di kamar. Mengerjakan ulangan dengan tekun. Silakan adik-adik tarik garis. Ini adik-adik, yaitu dapat mengumpulkan ulangan tepat waktu. Menggunakan fasilitas umum dengan tertib. Jawabnya adalah ini adik-adik. Fasilitas umum terawat dengan baik. Tidak berisik saat berada di perpustakaan. Jawabnya adalah yang ini adik-adik. Dapat membaca dengan tenang di perpustakaan. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Saat diskusi kelompok, anggota kelompok arus. Jawabnya adalah yang ini. Memberi pendapat dengan tertib dan mau mendengar pendapat teman. B. Manfaat mematuhi aturan tersebut adalah yang ini, semua anggota kelompok merasa dihargai. Kemudian ini adik-adik, anggota kelompok menerima hasil diskusi. Kita lanjutkan ke nomor 4. Tulislah contoh aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat yang telah kamu patuhi. Tulislah manfaat peraturan aturan tersebut. Tulislah di buku tugasmu. Selanjutnya ceritakan di depan kelas. Nomor 4. Aturan di rumah. Merapikan kamar tidur. Manfaatnya tidur menjadi nyaman. Aturan di sekolah. Melakukan piket kelas. Manfaatnya belajar jadi nyaman. Aturan di masyarakat. Membersihkan selokan dari sampah. Manfaatnya terhindar dari banjir. Latihan kegiatan terbimbing 5. Siswa kelas 3 sedang belajar pendidikan Pancasila. Para siswa menyimak pelajaran guru dengan tekun, namun Dani dan Dion mengobrol sambil berbisik-bisik. A. Apa akibat sikap Dani dan Dion? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Yaitu yang ini adik-adik ya, Dion dan Dani tidak memahami pelajaran. Kemudian siswa lain merasa terganggu. B. Apa saranmu untuk Dani dan Dion? Jawabnya adalah menasihati mereka untuk tidak mengobrol. Nomor 2. Apakah kamu setuju dengan tindakan berikut? Berilah tanda centang pada jawabanmu. Setelah itu tulislah alasanmu. A. Pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan raya sembarangan. Jawabnya adalah setuju. Alasannya adalah dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. B. Kita tidak perlu meminta izin kepada orang tua sebelum bermain. Jawabnya adalah tidak setuju. Alasannya adalah kita wajib meminta izin
sebelum bermain. Nomor 3, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. A. Apa akibat tidak menjaga kebersihan di rumah? Jawabnya adalah rumah menjadi tidak sehat, kemudian rumah menjadi berantakan. B. Apa akibat tidak mendengarkan pelajaran guru di sekolah? Jawabnya, sulit memahami pelajaran dan nilai ulangan menjadi kurang baik. B. Kerjakan soal-soal berikut. A. Mengapa kita harus mematuhi aturan di rumah? Jawabnya, agar kehidupan di rumah berjalan lancar. B. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan sekolah? Jawabnya, akan dikenakan hukuman atau merugikan diri sendiri dan anggota sekolah lain. C. Tulislah salah satu aturan di masyarakat. Jelaskan akibat tidak mematuhi aturan tersebut. Jawabnya adalah membuang sampah sembarangan atau di sungai. Akibatnya, sungai menjadi tersumbat dan terjadi banjir. Latihan akhir bab. Nomor 1, pilihlah jawaban yang tepat. 1. Hana tidak masuk sekolah karena sakit. Hana harus, jawabnya adalah A. Memberitahu guru. 2. Contoh aturan tidak tertulis di rumah adalah, jawabnya B. Menghormati orang tua. 3. Perhatikan keterangan berikut. Membantu orang tua, mendapat kasih sayang, mendapat pengobatan saat sakit. Hak anak di rumah ditujukan oleh nomor jawabnya adalah 2 dan 3, yaitu yang C. 4. Contoh aturan sekolah pada hari Senin adalah, jawabnya C. Mengikuti upacara bendera. 5. Wahyu sedang bermain di teras rumah. Ibu pulang dari pasar membawa banyak belanjaan. Wahyu sebaiknya B. Membantu membawa belanjaan ibu. 6. Perhatikan gambar berikut. Ya Tuhan, lindungilah orang tuaku. Kewajiban yang dilakukan anak pada gambar adalah titik-titik orang tua. Jawabnya adalah A. Mendoakan. 7. Setiap anak memiliki kewajiban yang sama di sekolah. Contoh kewajiban anak di sekolah adalah, jawabnya C. Menghormati guru. 8. Pernyataan berikut yang benar adalah, jawabnya B. Mendapat kasih sayang guru adalah hak siswa di sekolah. 9. Akibat tidak mematuhi aturan lalu lintas adalah A. Dapat terjadi kecelakaan. 10. Perhatikan gambar berikut. Manfaat mematuhi aturan seperti pada gambar adalah A. Sekolah menjadi bersih. B. Isilah dengan jawaban yang tepat. 1. Aturan yang ada secara turun-temurun disebut aturan. Jawabnya adalah adat. A, D, A, T. Adat. Nomor 2, sesuatu yang harus kita laksanakan disebut kewajiban. 3, kita harus melaksanakan kewajiban. Hal itu karena di dalam kewajiban kita terdapat titik-titik orang lain. Jawabnya adalah hak. H-A-K. Nomor 4, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara, jawabnya adalah bersamaan atau seimbang. 5. Menaati aturan adalah titik-titik kita. Jawabnya adalah kewajiban. C. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Mengapa kita harus mematuhi aturan sekolah? Jawabnya adalah agar proses belajar mengajar di sekolah menjadi lancar. 2. Tulislah contoh aturan di sekolah pada pagi hari. Jawabnya adalah melaksanakan upacara bendera. 3. Tulislah 2 manfaat mematuhi aturan di masyarakat. Jawabnya adalah meningkatkan persatuan masyarakat. Yang kedua adalah menciptakan kerukunan. 4. Tulislah 2 akibat tidak mematuhi aturan di masyarakat. 1. Terjadi perselisihan. 2. Timbul ketidakrukunan.
5. Perhatikan gambar berikut. A. Apa contoh hak dan kewajiban siswa di tempat tersebut? Kewajibannya adalah merapikan buku setelah membaca. Haknya adalah boleh membaca buku sesuai keinginan. B. Apa manfaat yang diperoleh siswa dari hak tersebut? Jawabnya adalah ilmu pengetahuan menjadi bertambah. C. Apa manfaat yang diperoleh siswa dari kewajiban yang dilakukan? Ruang perpustakaan menjadi rapi. Soal model AKM. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal-soal berikut dengan saksama. Lomba cerdas cermat SD. Nomor 1, apa ini pertanyaannya? Oh, ini di bawahnya ada, adik ya. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks tersebut. 1. Apakah pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. A. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23. Jawabnya adalah benar, 23 Juli. B. Anak memiliki hak sebagai generasi penerus bangsa. Jawabnya adalah benar. C. Kewajiban anak sebagai pekerja harus dilaksanakan. Salah. D. Kualitas pendidikan anak harus ditingkatkan. Jawabnya adalah benar. Lanjut ke nomor 2. Apa tujuan lomba cerdas cermat pada teks? Tulislah B untuk jawaban yang benar dan S untuk jawaban yang salah. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak. Jawabnya adalah B. Kemudian menyiapkan anak untuk dapat langsung bekerja. Jawabnya adalah S. Meningkatkan kualitas pendidikan anak. Jawabnya adalah B. Mencegah kekerasan terhadap anak. Jawabnya adalah B. Berilah tanda centang pada gambar yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Apa saja hak yang diperoleh anak-anak dari lomba cerdas cermat? Jawabnya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan aman. Ini adik dia dapat beraktivitas di lingkungan yang ramah anak, kemudian menambah wawasan dan pengetahuan, kemudian meraih prestasi. 4. Apa manfaat lomba cerdas cermat pada peringatan HAN? Jawabnya adalah menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak. Nomor 5. Pasangkan antara keterangan di sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan. Tanggal diperingati HAN adalah ini 23 Juli. Tema peringatan HAN tahun 2003 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kegiatan yang dilakukan untuk memperingati HAN adalah lomba cerdas cermat. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Pena Merdeka 3 BPPKN. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.